Basya. Basya lagi. Basya terus. Aduh. Ngapain sih lu sini? Yang nonton tuh harusnya seneng. Kenapa? Ya karena ada orang yang setia, Loyal. standby. Iya kan? Tapi ya ini Kalau juga kayak sih. Ihsan, Fang kan sibuk. Enggak sibuk. Iya kan? Enggak sibuk. Sibuk dia Harus ditelepon sini ya kan? bukan sibuk sih, lebih ke sok sibuk. Enggak, ya itu kalau itu benar so sibuk. Ini bola nggak ada nih. Kita Iya. bahas transfer dan berita-berita kali ya. Apa sih emangnya? Ada Chelsea lagi kan susu. Enggak juga malah. Chelsea malah sebenarnya abis Enzo kan, Enzo rasis. Boleh kali ya bahas Enzo rasis tipis-tipis. Boleh lah. Banyak yang nanya soalnya. Boleh. Maksud gue setelah kasus Enzo, Chelsea nggak banyak berita sebenarnya. Baik dari klub lain. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bellnya, share ke teman-teman kalian suka konten kayak gini. Hari ini sih gue sudah berniat menjadi oleh L Bijaksana. Oh, bukan framing Bukan lagi. L framing. Khusus episode ini oleh L Bijaksana. Oke. Gue mau nyoba aja. Ya. Oke. Kita lihat bertahan sampai kapan. Iya. Oke, kita lihat. Bertahan sampai Ayo kita mulai aja, let's go. Nah, ini perkara Enzo. Skuad timnas Argentina yang telah menang Copa melakukan party di dalam bus. Di tengah-tengah party dalam kemabukan dan nyanyian-nyanyian, Enzo mengeluarkan handphone dan menyalakan di live di Instagram. Nge-live Enzo. Terus Terus dia ngomong apa? Katanya bunyinya kuku Beda. beda. Bukan. Ya udah, di live itu terdengarlah lirik-lirik nyanyian yang quote unquote menurut orang Eropa rasis. Gitu. Kalau nggak salah liriknya tentang Kylian Mbappe, ibunya berkebangsaan Angola, bapaknya apa? Kamerun, tapi dia berpaspor Prancis. Ya itu rasis. Rame. Rasis. Boom. Itu rasis. Harus bijaksana lagi. Itu rasis. Silakan. Menurut gue Itu rasis. menurut gue rasis karena apa? Ada konteksnya. Mungkin sebagai orang yang berkulit hitam dan berkeluarga negaraan Prancis, hal itu sering dipertanyakan. Makanya yang marah kan lo lihat kebanyakan Disasi, Fofana, ya kan anak-anak Prancis semua. Ya. Mungkin di tempatnya dia sering ditekan di Prancis, ditekan karena ada itu, Ya. ada aspek elemen dia orang Afrika tapi imigran di Prancis. Ya. Jadi itunya. Ya makanya memang Konteks kecilnya itu. gue setuju banget kalau memang itu rasis. Walaupun gue fans Chelsea, gue akan bilang kalau itu rasis. Gue nggak setuju kayak orang rasis lah. Itu orang aneh kalau yang Tapi nggak fair nggak semua pistol menuju ke Enzo? Oh enggak, bukan ya. Dia yang buka live, dia yang harus bertanggung jawab. Iya dong. Kan dia yang live Instagram. Lah kan yang nyanyi semua. Iya, tapi kan yang live Instagram siapa? Semua. Jadi yang pistol. berlaku rasis Enzo? Kan dia nyanyi juga. Iya. Iya. Yang berlaku rasis hanya Enzo? Hanya Enzo enggak, tapi apakah pistol harus ke dia semua? Ya bisa aja. Ya nggak bisa. Ya bisa aja. Enggak, harus Dikatakan bijaksana, pistol harus kan bijaksana. Kenapa gak bisa? penonton Chelsea kan. Iya. Pemain Chelsea yang unfollow Enzo. Jadi pistolnya itu di dalam manajemen Chelsea dan ke Enggak sepak bola. dijelaskan, di luar juga semua Enzo. Iya, tapi di Chelsea juga Dapat ada. news, ini Enzo makin marah, teman-temannya Enzo. unfollow. Everything Enzo. Manajemen sekarang lagi menyelidiki kasus Enggak, Enzo. kalau di Chelsea wajar karena yang pemain Chelsea kan Enzo. Ya. Enggak, secara global kenapa Enzo? Ya karena yang paling dia rame, live. yang paling banyak masalah itu di klubnya Enzo yang Disasi Disasi, unfollow. ya. Bukan realita di dalam Chelsea ini menjadi polemik. Banyak teman-teman yang unfollow dan lain, bukan. Tapi tindakan rasisme yang dilakukan hampir semua pemain Argentina dalam bus yang harusnya dipertanggungjawabkan bersama. Setuju. Kenapa? Semua pistolnya menuju hanya ke Enzo. Karena yang terlihat mukanya paling depan adalah Enzo. Jadi semua Mau orang nggak mau mau sih. nggak mau akan ngatainnya Masa Enzo. kita ini Paredes yang di belakang. Iya, pada di belakang sekali. Ya kan? Atau mungkin siapa mulutnya gerak deh pixel. Dan faktanya, selain lu ya, faktanya ini khususnya yang di fans Chelsea internasional itu lebih memihak sama Enzo daripada sama Fofana, Badiashile, Gusto. Karena tadi menurut gue ngebihak sama Enzo tuh orang yang tadi nggak paham culture-nya mungkin di Prancis tuh kayak gimana. Iya, setuju. Dia nganggap itu hal yang biasa gitu loh. Mungkin kalau kayak Yang paham kan orang Prancis doang, sisanya sedunia. Iya, setuju makanya. iya makanya itu kita kan nggak bisa salahin. ngejudge orang tuh misalkan dikatain gimana tuh kita nggak bisa tahu karena culture mereka beda. Ya, setuju. Gitu. Kayak misalnya gini, sorry, ini gue bawa analogi dunia nyata ya. Iya. Kayak misalnya orang Arab yang tinggal di Indonesia, yang hidup di Indonesia, Ya. seumur hidupnya ditindas.
Paham nggak? Kayak misalnya gue bisa disuruh berdiri, ditindas, dikucilkan di lingkup Indonesia, ngerti nggak? Di saat ada nyanyian itu, bapaknya orang ini, ibunya orang ini, tapi paspor Indonesia, gue sakit hati. Soalnya memang ada sejarah. Ya. Gue selalu ditindas, gue selalu dikucilkan. Jadi masuk akal. Masuk akal banget. Jadi wajar aja Enzo mengalami hal itu. Kaptennya kok nggak ada yang belain ya si Messi? Sebenarnya dia belain itu yang Enggak, wakil. Messi harusnya turun lah. Nah itu ada yang ngebelain. Culun banget Messi. Wakil Menteri Olahraganya Argentina langsung dicopot. Dibilang Messi yang harus bertanggung jawab minta maaf. Iyalah. Langsung dicopot. Oh, Messi nggak ada Nah, ngeluarin sekarang speak waktu up itu apapun. anak-anak blood, sweat and tears menangin World Cup, Copa 2 kali buat Messi. Sekarang anak-anak itu lagi kena masalah, masih Messi nggak turun sama sekali. Kan Messi tahu dia juga salah. Itu salah. Bukan. Turun tuh bukan ngebelain kan. Turun tuh take responsibility. Turun tuh nggak harus ngebelain. As a captain gitu. Iya, turun tuh nggak harus ngebelain. Gua dari perwakilan timnas Argentina atas tindakan itu kita minta maaf. Turun tuh nggak harus ngebelain. Tapi turun tuh lo ngambil tanggung jawabnya sebagai leader. Oke, kalau itu gue setuju. Tapi dia malah cuci tangan Tapi tuh malah Messi foto. bukan leader yang perfect lah, kita tahu Iya. lah. Iya. Agak out. Menurut gue dia malah Apa? cuci tangan. dia malah cuci tangan, dia malah foto sama siapa, sama anaknya kan, langsung kan jebret di hari yang sama dia ngefoto dia udah di Miami sama anaknya. Oh. Apalagi selevel Messi ya pasti Menurut gue sih banyak. sampai hari ini ya. Yang pertama, menurut gue nggak fair buat Enzo. Fair. Di luar nih pelajaran yang besar buat Enzo ya. Dimana nggak semua culture tuh bisa digabung. Makanya hal-hal yang sifatnya lokal itu kan cara-cara lokal mereka itu kalau bisa privat aja gitu. Jadi nggak usah main HP. Tapi di luar dia harus belajar dan salah dan harus bertanggung jawab, nggak fair menurut gue. Semua kacamata ke Enzo. Ya hidup nggak fair gimana? Iya. Ya nggak apa-apa, tapi kita harus tunjukin, kita harus tahu itu nggak fair. Ya menurut Anda nggak fair? Gua Menurut sih- kita berdua sih bertiga fair-fair Menurut gua aja. sih Emang fair. kenapa? Ya, Kan kita bertiga nggak harus karena ikut dia yang- pendapat Anda kan? Framing Ya sana lu. berubah framingnya kayak ke sana. Gue nggak bakal Gue kepancing. fair. Gue nggak bakal kepancing. Iya. Ya udah kita ke berita selanjutnya. Kan ada yang komen tuh, yang berlaga CEO opininya mau diikutin terus. Gue sih nggak mau ikutin dia. Gue sih nggak mau. Sorry aja. Sorry. Kita ke beberapa berita. Ya. Transfer lagi banyak nih. Ada apa itu? Yang high profile aja gue bacain ya. Morata ke Milan. Terus Como yang gerilya di pensiunan, khususnya Pepe Reina, Varane, sama Alberto Moreno. Nih perannya Fabregas gede banget ini nih. Kan gue bilang berapa kali kan Fabregas tuh sebenarnya head coach dan beneran kan. Dia Ya. udah official sekarang. Terus ada Savio, pemain punya City Group juga sih, balik ke rumah utamanya City. Terus ada Mikao Tadze, bintang Georgia. Euro, ya bintang Georgia di Euro yang masuk ke Lyon. Udah Padahal fix ya? dia baru deal sama Monaco apa hampir ke Monaco gitu. Terus disahabat sama Lyon. Terus Greenwood yang akhirnya bakal memiliki masa depan baru ke Marseille bersama Roberto De Zerbi. Oh ini apa namanya, bukan loan? Nggak, Bukan beli. beli. Oke. 30 juta. Terus udah sih paling yang gede lagi Calafiori. Euro. Calafiori mana bolonya? Iya, kan mau ke Arsenal kan katanya. Oh, Ya, belum masalah belum. 5 juta nggak kelar-kelar itu. Udah Iya. kelar. Pinjemin ada nggak? Ah, ada 5 juta mah ada insya Allah. Iya. Udah Kelar, Bukan kelar. uangnya kelar. prinsip bro. Udah Bukan kelar. uangnya. Gue kok kayak kasih dia 120 beli Modric 90 beli beda. Mungkin kita emang gak punya uang sebanyak itu, cuman beda lah. Ya, tapi Beda, maksudnya beda. cuma timbang 5 juta sekelas Calafiori. Ya, lu nggak mau beli. bukan Tahu nggak uangnya, bro. sekarang jadi dapetnya cuman Pinjemin, Jon. cuman Iya. 34 plus 5-nya add Udah ons. jangan pusing. Pinjem aja, pinjem. Enggak, Pinjem aja. Pusing. Enggak, udah Nggak kelar. sebenarnya pernah orang nggak banyak kelar. nggak banyak ngikutin kayak gini. Sebenarnya masalah terakhir bukan uang. Uang Lo udah pernah lama. ngadepin temen yang lagi stres urusan duit yang sebenarnya duit itu bisa lo tolong nggak? Belum pernah sih, tapi Jadi- gue bisa kebayang. Jadi kayak 200.000 gitu, Oh, stres banget sampai nangis. Udah. Ini gue bagiin deh. Udah Iya. gitu kan. Masalahnya 5 sebenarnya juta. Nih, Jangan nih. ribet-ribet ya kan. sabar, Iya, masalahnya kan benar, kalau benar. yang ngikutin tahu bukan uang atau bukan Bukan nominal uang. kan. Sebenarnya bolonya mau Kivior, minta Kivior, Hmm. Arsenal mau ngasih Kiviornya nggak mau. Itu yang lama. Ya berarti kalau pakai pemain itu berarti kan dananya nggak mau dikeluarin. Bolonya minta Kivior. Kan? Oh. Arsenal bersedia minta Kivior, Kivior nggak mau. Oke. Udah kita lanjut ke berita yang lain sebelum saya jadi El Framing. Udah mulai nggak tahan. Udah mulai nggak Udah tahan. mulai nggak tahan. Baru 4 menit 5 menit lah ini. Nah tadi yang menarik ya itu Yoro dan Zirkzee ke MU dan sudah main di preseason dan Rabiot free transfer. Rabiot free transfer belum tahu kemana. Rabiot paling deket Liverpool. Wow. Free agent dia sekarang. Kalau yang back MU itu kan kemarin dia habis. Rabiot itu pemain oke, main bagus. Cuma Bagus. problemnya dia itu kan di agentnya, ibunya yang katanya suka problematik. Mm-mm.
sama ya permintaan gaji yang tinggi banget. Dia nggak lanjut di Juve karena kalau nggak salah dia minta 9 juta di Juve setahun. Wah. 9 juta itu kalau di Serie A apa? Kalau 9 juta tuh Lautaro ya. Minggu. Ya itu pemain terbaik Serie A tuh. Tapi 9 juta. di UK bisa di nggak terlalu mahal banget Ya kalau 9 juta di UK mah Murah. standar. Standar. Murah. Oke. Maksudnya kalau di Serie A itu Lautaro. Yang top skor, pemain Udah terbaik. pemain terbaiknya Iya, Serie iya, A iya, gitu. Ya kita bahas dari Terserah. yang back MU dulu. MU aja kali ya. Yeah. Euro menurut gue it's a very good signing sih. Masa sih? Sebenarnya ini nggak ada story Top. di balik itu ya. Jadi ini yang gue baca reliable-nya sih kalau gue lihat tuh karena tuh dia ada podcast si namanya si Molina atau siapa dia bilang. Jadi sebenarnya Euro ini kan sebenarnya diincar Madrid ya kan. Madrid ngincer untuk free transfer musim depan. Tapi karena Lille-nya ini dia pingin cash in lah, pingin dapat duit lah. Dia bilang ke Euro, pokoknya lu kalau misalkan nggak ke MU, ya lu nggak bakal main setahun ini. Lu dia diancam dia nggak main setahun kayak Mbappe yang di PSG itu kan sempat nggak main beberapa kali itu. Nah Lille tuh ngancem itu. Terus yang kedua, kalau dari si Raul Molina ini dia bilang si George Mendes nih juga agennya itu dia juga bilang Jorge Mendes nih yang CR. Yang CR dulu. Dia megang Euro juga. Dia pegang Euro. Oke. Jadi dia tuh bilang kayak ngebujuk-bujuk kalau sebenarnya Madrid ini udah nggak mau lagi sama lo. Jadi bener kayak digiring gitu loh supaya dia nerima MU. Jadi bener-bener kayak seolah-olah transfer itu kayak di force untuk Euro ini ke MU. Tapi yang gue denger malah terbalik. Yang gue denger karena hubungan baik Euro sama Lille, yang mana Euro mengapresiasi apa yang dikasih sama Lille kepada dia. Ya. Dan dia secara logika dan secara moral tim yang membesarkan dia itu harus dapat sesuatu kan. Ya. Itu yang gue dengar. Nomor 1 itu hubungan baik Euro sama Lille. Nomor 2 juga daripada cara beberapa klub yang dimanipulasi sama Madrid ini untuk fight, ngerti nggak? Karena Dan sebenarnya Euro setuju sama itu bahwa karena sebenarnya Madrid itu juga mau spend sebenarnya Madrid, tapi cuma Madrid itu nggak mau lebih dari 40 juta. 25. Iya. enggak lah kalau Iya. kita ngomongin Madrid sama free transfer menurut gua udah nggak perlu ini udah berkali-kali Mbappe. Iya, benar. Dan Tapi ini besok ada siapa lagi? bener, tapi Madrid itu kan gini loh. Bahkan dulu sebelum Mbappe ini free transfer juga kan sebenarnya kan Madrid mau ngeluarin uang buat Mbappe tapi kan. under value kan. Under value nah sama. Iya. Tapi menurut gua malah justru yang Madrid mau kasih ke siapa? Ke Lille ini juga menurut gua fair money. Lu Fair dapat market value iya, lah. market value 30 juta, pemain masih muda 18 tahun. Lu bayangin dulu pas beli Arsenal, pas beli Gabriel dari Lille, pas beli Saliba dari siapa namanya dari Saint Etienne juga value-nya juga segitu. Euro-nya Enggak kan lah, value Gabriel sama Saliba jauh lebih tinggi dibanding enggak saat itu Enggak, marketnya saat seperti itu itu. Saliba Marketnya. di- Gue kayaknya nggak nyambung nih kalau ngomongin kayak gini. Kenapa? Ya bukan maksudnya. Ya Enggak, gua- market value-nya Euro ini kan Euro ini kan secara talent Ya. ini kan kalau lu ada 3 pemain Prancis yang bakal jadi the next Ya. generation Saliba gitu loh. saat itu, Iya. Ada Euro. Saliba kan nggak ada namanya waktu itu. Ini Saliba. Saliba Wah, itu ada dong. enggak, namanya. Namanya gede Kak, namanya Di- gede. Di Enggak, kalangan waktu itu. Waktu itu namanya besar. di kalangan Prancis. Saliba di gede. 18 tahun dibeli Dia 30 nggak kayak juta Euro. di 2019. Namanya nggak kayak Euro. Saliba itu Saliba udah bagus banget. Bukan mainnya. Iya, namanya. Personal dia Sekarang. sebagai namanya. Enggak pada waktu itu kan? Pada waktu Udah itu. dijadiin di Lu bercandain gue ya? Pada waktu itu iya. Serius gak sih? Pada waktu Nggak, iya. Saliba di saat itu gue bilang paling mirip situasi Orang Euro gue sekarang. sorry ya, gue inget banget Doli cerita sama gue. Saliba itu kan pertama kali main sama Arsenal di IPL itu kan 2 musim yang lalu, 22-23 kan. Di 22-23 aja di lapangan banyak nggak kenal sama dia. Paham, cuman kan gimana ya? Pas training banyak nggak kenal. Berarti kan dia bukan marquee signing, bukan wonderkid Nggak, yang gini loh, terkenal gitu Kita loh. ngomongin Prancis ini kan terkenal untuk Enggak, gue ngeluarin lagi namanya. menolak. Aduh, Apa? harus. Lo menolak apa? Ya udah keluarin aja, enggak ada Iya, masalah. Enggak, gue lagi menolak narasi lo bahwa nama sebesar Saliba. Menurut gue Euro nama jauh lebih besar. Kita ngomongin nama Di ya. saat itu. Nggak ngomong Gua kualitas. nggak- Kurang lebih sama. Kalau ngomongin secara talent, Gini, prospek back nomor 1 waktu itu dari Prancis. Kenapa di lapangan latihan gak ada yang kenal sama dia? Ya enggak tahu. Ya mungkin ada waktu itu lagi internet lagi kurang Ya, kencang nggak, jadi maksudnya gini maksudnya. nggak terlalu kenal Maksudnya kita. bahasa gini. Madrid menilai Euro untuk 30 juta. Ya. Yang menurut gue Ya ini balik ke topik, fair, balik ke fair. topik, Topik, balik ke topik. ya maksud gue tuh gitu. Maksud gue adalah Euro ini kan the next, maksudnya di apa namanya, dia angan-angan sebagai the next French defender first team ya. Dan menurut gue fair enough, Iya, dia sangat talented, sangat bagus Iya. sekali, dan gue nggak deny sama sekali itu. Tapi untuk pemain yang masih unproven, masih sekedar talent, masih what if player,
Madrid mau beli di harga 30-40 juta gitu loh. Menurut gue tuh fair value banget. Ya lu Fair sebagai banget. pembeli fair value, coba sebagai penjual. Ya penjual kan pasti mau harga yang lebih tinggi Jual kan. 1B, 1B. Ya udah, Ya ini gue udah. kasih perspektifnya Nah, penjual. iya, gue bilang dulu makanya dari Kenapa situ. gue Iya. bilang perspektif penjual? Pemain-pemain dengan talent di bawah Euro aja harganya banyak ke 50-60. Nah iya, tadi kan gue nyambung ke poin lo yang awal yang lu bilang Euro ini mau ngasih apresiasi ke Lille. Yang gue bingung ini gini, ini narasi Madrid mau free transfer memanipulasi pemain under table untuk langsung sign in pakai signing fee, itu nggak bener. Iya. Ini lagi dilawan sama Euro sama Lille. Jangan dibawa narasinya, oh Madrid mau bayar sesuai kok, cuma Lille aja gila duit. Kalau menurut gue Madrid hanya mengeksploitasi satu kekuatannya dia. Gue di Iya. Madrid gue Ya oke, dia being pragmatik tapi Kedua, industri juga harus menolak dong. nilai-nilai standarnya Euro mungkin gak 60 juta. Ya, Mungkin 30 ya, juta, ya. 35 juta. Dia value aslinya. Iya. Ya, tapi masalahnya di market nggak kayak gitu realitanya. Loh, Iya. Madrid kenapa harus nyalain Madrid? Madrid ada dua pilihan. Satu, gue beli Euro, tapi gue mau harganya segini. Iya. Kenapa harus disalahkan? Ya sekarang nih? gini ya, gini. Masalah Madrid mau bayar pemain di bawah harga yang pasaran itu oke, itu nggak ada masalah. Tapi manipulasi Madrid yang mau ngambil pemain free dengan membujukan rayuan dan signing fee itu nggak cocok dan banyak banget klub yang nggak cocok. Dan itu harus dilawan. Terus kalau lu punya aset di Iya. klub lu, makanya enak ngomong gini. Coba lu punya aset di klub lu, Iya, terus Itu digituin. udah sakit hati. Ya udah. Itu realitanya. Ya emang realita yang harus dilawan. Lo Iya, ini Le, Bukan Le, realita Le, yang harus Le, didiemin. gue sebagai Madrid Le, juga akan poin akan itu. membuat loophole itu menjadi kekuatan gue. Iya, Iya. 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 Gua akan ngomongin sama kalau gua Real Madrid. Iya. Masalahnya kita mewakili yang non Real Madrid kan. Iya, iya. Emang Lille nih. emang Nah, sorry. nangkep nggak? Poin itu kan poin itu gue agak sedikit setuju di sisi unethical aja, jadi nggak etis. Nggak etis. Itu nggak Selesai. etis. Ya udah. Tapi kan tadi kita lagi bahas bukan itu. Tadi lu lagi bahas kan si Euro ini. Enggak, yang gue dengar, soalnya dari berita lo, kesannya Euro tuh dijorokin Ini ke nih, MU. Iya, makanya nggak tadi gue mau lanjutin dulu nih, jangan dipotong dulu. Lu bilang kan si Gua Euro. ngomong dikit banget pas Madrid. Iya, enggak lu ngomong kan Euro Ya udah. mau apresiasi ke Lille untuk supaya nggak free transfer kan. Ya. Nah di sini Madrid mau ngasih dua pilihan. Gue beli sekarang dengan market value yang pas di 30-40 juta. Gue nggak mau overpay, atau lu tahun depan datang ke Madrid gitu loh. Dengan free transfer gitu loh. Sedangkan dari yang podcast yang gue dengar kemarin yang namanya Raul Molina ini, dia bilang ada dua hal tadi. Lille mengancam 1 tahun nggak bakal dimainkan, dan yang kedua George Mendes udah kayak udahlah Madrid udah nggak bakal mungkin beli apa gimana jadi lu dengan kayak MU. Iya. Jadi masalah tuh yang paling bener ya, mana kan kita nggak ada yang tahu di lapangannya gimana, tapi berdasarkan yang gue dengar seperti itu. Ya terlepas dari itu ya menurut gue it's good signing buat United, tapi apakah sekarang value-nya kemahalan apa enggak? Lu kalau ngomongin sekarang kemahalan. Nah itu, tapi ini harga yang lu bisa lihat nanti mungkin di 3-4 tahun ke depan Euro ini bakal jadi apa buat MU kalau dia bisa ngasih piala, perform dan segala macem, ya nggak bakal ada apa-apa juga di duit. Betul, Worth it gitu loh. Betul Tapi kalau lu ngomongin per hari ini, ya itu over value menurut gue ininya. Berapa sekarang? 60. 50 plus Ini add-ons. gue denger, 20. nih gue masukin ya ntar ya, cingkring. Arsenal nih langsung ngebandingin Calafiori sama Euro. Bukan Now Arsenal. Arsenal. Bukan Ini Arsenal. akun Now Arsenal. Ini bukan Arsenal yang ngebandingin. Kita ada urgensi Ini apa? fanbase apa? Enggak, sekarang gue tanya, pemain 18 tahun, kita beli pemain yang proven yang bagus di Euro, urgensi kita apa ngebandingin sama Euro? Bukan lu ini akun Now Akun Arsenal. Arsenal. Itu reaktif dia Nanti kan. dimasukin aja, Bang, nanti Banter-banteran. Jadi dimulai- Itu banter-banteran. dimulai di saat Fabrizio Romano beberapa hari lalu hampir bilang here we go, katanya Calafiori hampir bilang here we go. Fans-fans MU yang terkenal bilang untung kita udah klub yang beda ya. Mungkin beberapa tahun lalu kalau gua ngelihat Arsenal kita signing pemain seperti Calafiori kaget kita. Maksudnya happy Iya, banget, iya. tapi sekarang kita udah beda. Ngerti gak lo? Mancing Mancing. fans Arsenal. Akhirnya Iya. dimulailah. Gak Iya. yakin gua. MU lagi sibuk, lagi pre-season, Euronya Loh, udah fans main. saya emang sibuk ikut dikira pre-season. Arsenal Bukan, nggak fokusnya pre-season. lagi ke sana Ya, semua. fansnya Yang ikut masih pre-season. ngurusin transfer dan Calafiori kan kalian. Loh, Dia emang udah dikira- selesai. Nah, MU juga Dia belum lagi selesai. nganalisa Euro mainnya gimana. Emang Udah nggak ngomongin gini-gini. harga, udah nggak ngomongin apa. Iya, emang gerombol Euro doang bagusnya framing, pairing sama kurang siapa? main Twitter berarti. Isinya orang framing doang di Twitter. Ya, tapi kalau ini gue rada setuju sama lu sih. Kalau ini yang main ini Arsenal. Enggak, Fans ini Arsenal. bermula. Enggak, kita nggak ada urgensi juga ngebandingin sama Euro gitu loh. Ya lu Kita karena, ada urgensi. karena fans MU bilang ya Ya, untung kita gini sekarang loh, dapat kalau- lu pada kesentil anjing Kalau apa kalau ini apaan nih? kalau terjadi banter-banteran setelah itu, iya. Tapi yang memulainya
Bukan fans Arsenal. Ya kan kalian kepancing kan? Itu kan mulai lu lihat deh lu dari quote tweetnya Fabrizio Romano pas dia nge-tweetnya langsung di situ fans MU. Kalau kata orang Ini. bijaksana, an eye for an eye. Jadi kalau di agama Islam juga gitu, kalau dipukul sekali balas sekali. Nah iya terjadi Nah, banter-banter. lu nggak bisa ngelakukan suatu kerusakan sebesar itu terus karena cuma orang ngelakuin sekali. Itu Yang dia. sering terjadi sama fans Nggak Arsenal. sekali. Jadi ada Kerusakan fans MU apa? satu. Nggak Misalnya, satu. ya apa let's say Nggak satu. let's say fans MU satu melakukan yang tadi lu bilang framing atau banter. Iya. Nah karena satu hal itu lu langsung menggalang suara satu bumi untuk buat. Faktanya Nggak fair, nggak satu- fair, nggak kita tutup fair, aja yang nggak nggak fair. penting. Ini nggak penting. Agak Ya, sampah. setuju nggak penting ini. Satu Apa nggak satu- penting ya sih? Penting ini, penting banget. L framing kembali, L framing. Dia nggak bakal Gak tahan. Nggak bakal Hanya tahan, kuat iya. 10 menit. Terus. Bukan maksud gua, kenapa lu nggak pada mau bahas si tweet ini aja? Ya, apa, coba, Kenapa apa yang mau harus dibahas? langsung MU duluan? Ya udah, apa yang mau dibahas? Apa yang mau You dibahas? will never guess which player had 1 year left contract on his 1 year left on his contract. Edu deserve all the credit in the world. Maksudnya top business for Oke, Calafiori, oke. bad business for Euro. Oke. Nggak ada bisnis. Ya terus ini dibandingin pakai harga 33, 52. Oke, ya emang faktanya kalau lu dipilih, lo beli pemain yang satu kontrak 1 tahun lagi kontraknya yang bisa lo dapetin free tahun depan, atau lo pilih Calafiori? Ya kalau fakta-fakta nah iya benar. Ya Iya. udah. Cuma Ya ngapain ngirusin pemain orang? Ya udah, namanya bola. Namanya Kalau ya. bikin gerombol. Gitu. namanya perbanteran ya pasti saling sikut-sikut. Udah, gitu kita loh. keluar dari Arsenal. Sian Kita ya keluar. Arsenal, kesian. Oke, Sian, tapi Arsenal belum main sama sekali ya? Belum. Udah. Ah, udah. Lawan Preston End Oh di menang. belakang Iya. kamera. Menang. Menang 2-0. Wih. Dan Oke, ini semalam lagi berita heboh banget. Apa itu? Minggu malam De Bruyne Etihad. Oh, mau ke transfer Itu ke si Etihad. Fabrizio sampai live. Bener-bener dia live langsung terus dia ambil ngecek. Gitu, ternyata nggak bener gitu. Oh, nggak benar. Nggak bener. Oke. Tapi emang Al Ittihad yang gue denger karena Benzema, Al Ittihad tuh Kante kan? Benzema Kante. Iya. Al Ittihad itu karena Benzema emang lagi bener-bener mau build the team around Benzema. Jadi Benzema request beberapa pemain, salah satunya Musa Diaby udah deal. Terus Coman juga gue denger. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Ederson tuh Al Nassr atau Ederson, Etihad juga? Ittihad juga. Jadi emang Ittihad ini kan paling ketinggalan sebenarnya. CR salah klub ya? Enggak juga sih. Maksudnya Al Ittihad nih paling ketinggalan sebenarnya dibanding Al Hilal sama Al Nassr musim lalu gitu loh. Nah, ini mau dikejar nih ketinggalannya. Gitu. Gimana? Kemarin yang udah seneng fans Arsenal nih. De Bruyne langsung senyum-senyum. Wih. Sebenarnya IPL seneng dong, kosong akuin, nih, Bos. akuin. Sebenarnya dibilang seneng Seneng. nggak seneng sih. Satu, Kenapa nggak seneng? Bukannya gua- seneng bisa jadi juara akhirnya? enggak, gue pengen ngelawan City, Arsenal lawan City di posisi City terkuatnya. Gitu. Mau juara apa mau apa sih? Gue capek ada orang-orang kayak gini yang bilang, ya menang pas KDB udah nggak Nggak apa-apa, ada. itu Emang bola kenapa? kayak gitu. Emang kenapa salahnya? Bola kayak gitu. Arsenal Bola kalau kayak, juara kayak gimana? Boleh ada momen, Iya. nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, cuman kan nggak semua orang Tuh kan, bijaksana reaktif. kalian. Fans Arsenal nih itu siapa yang ngomong kayak gitu? Hah? Tadi ngomong kayak gitu sih. Apa? Ya, kayak Juara kalau KDB gitu. Ya, orang pasti ada banyak. Nggak Kita ada. realistis aja lah hidup. Gak ada. Oh, emang kalau memang Arsenal waktunya juara dan City nggak ada KDB ya kenapa? Gua akan mengakui Arsenal juara. Iya lah juara tapi juara. Iya. Emang- Kecuali dari 20 tim tinggal 5 tim gitu Ya, IPL. Itu baru beda. deh. Juara tetap juara, cuman gue pengen nyoba Arsenal, ngelihat Arsenal. Juaranya dulu standar, enggak usah pengen. Balik. Juara standar aja dulu. Balik Jadi Arsenal juara lagi. standar dulu aja. Bukan jadi juara standar, jangan gue mau jadi juara di cara yang paling keren. Iya, dengan cara City Enggak usah. nggak usah. Juara biasa aja. Nah dulu. justru gue lebih concern kenapa nih pemain-pemain pada keluar, apakah 115 itu Wow. Enggak juga sih menurut gua sih yang pasti mereka tahu, mereka sadar gitu value mereka akan turun Iya. pada titik tertentu. Kualitas juga begitu. Klubnya juga sadar, ngerti gak sih? Ya ini sebenarnya barter realita aja. Oke, klub waktu lu dapat duit dari gua dapat gaji gede di sana, gua ninggalkan nama baik, selesai gitu menurut gua ya. Kecuali muda-muda ya kayak Musa Diaby mungkin Ya, dia tahu kali dia kalau di Liga Eropa segini-segini aja. ya, Iya, kalau kan, gue mencari kayak dia duit udah deh. benar-benar ngincar uang banget sih kayak Iya. kayak Oscar ke Cina ya. Kalau Iya. Oscar kan masalah keluarga waktu itu. Ya sama siapa tahu dia Tahu dari mana Musa Diaby bukan masalah keluarga? Iya juga ya. Iya juga. ya. masih muda lagi. Terus Ya juga. ada beberapa berita juga. Anthony MU katanya mau di loan. Soalnya si ETH udah percaya sama Sancho. Ahmad Diallo. Amat dia. Yang disebut Ahmad. Yang disebut benar-benar disebut Gila. Ahmad. This year is for Ahmad. 100 Because he's not Udah- young player anymore. Iya. 100 juta di loan. Gila ya. Ya menurut gue lebih masuk Bisa akal. jadi sih Modric itu juga at
at one point kalau dia nggak grow bakal di loan. Iya, Enggak, kalau Modric di tangan Enzo Maresca itu dia bakal wah. Gue respect kok ETH Lon. Serius. Iya. Kok kalau orang yang manajer yang ngikutin egonya malu, ini pemain gue 100 juta bakal dipaksa terus main si Anthony. Keputusan dia ngilangin egonya dia. Oh mungkin gue salah sama Anthony. Gue salah bisa 100 juta. Mungkin dia harus perlu loan, perlu experience di tempat lain. Menurut gue dia melakukan bahwa dia bisa nurunin egonya dia. Ya. Menurut gue bagus ETH. Mau gimana? Mau dipaksa main terus. Mainnya begitu-begitu doang. Iya kan nggak mungkin. Dan Jadi gua terlebih respect dan terlebih tadi lu bilang Sancho udah balik, jadi kan nggak kekurangan winger lah MU. Ya, kok Sancho main di kanan. Bisa, Most likely ya. most likely bisa. Garnacho di kiri. Bisa. Ya. Sancho, Garnacho, Amat. Rashford, Højlund. Amat. 4. Ya 4. Rashford, Amat, Garnacho, Sancho. Cukup penuh juga depannya. Iya. Sebenarnya kalau MU ya. Gelandangnya Dan gelandang kan ada Amrabat udah enggak ada dong. Amrabat tuh. main gue berbaca mereka nggak mau bayar 20 Amrabat juta. gak mau bayar, Oke. tapi dia lagi mempertimbangkan opsi untuk ngedatengin dengan cara lain, mungkin loan lagi, mungkin apa, cuma belum pasti. Yang ada Casemiro. Amrabat tuh nggak bisa jadi regular player sih menurut gue. Iya. Jadi case tertentu aja. Kalau lo mau defense apa bagus ya. Ada Casemiro, Maino, Erikson Erikson juga kayak jual ya. enggak tahu. Kemungkinannya ada Mason Mount, ada siapa? Judas. Bruno. Judas. Dan ada kemarin tuh dia ada pemain mudanya lagi tuh. Pelistri Yang nomor 8 yang pirang ya? Iya, yang pirang Gua itu lupa yang namanya yang siapa. ibaratnya itu kayak the next Maino and Garnacho-nya mereka lah. Yeah. Mereka kan mau. Jadi MU ini menurut gua agak sedikit rapinya di masalah pemain muda sih. Dia pemain muda tuh akademinya tuh Si Joao Neves nggak jadi ya? Nih gue Nah. denger udah PSG nih. PSG sudah mendekati Joao Neves dan Victor Osimhen. Ini- Joe Neves kayak Gua- MU awalnya. Gue jujur aja ya, gue benci banget sama PSG. Karena Ini ada pemain-pemain yang menurut gue sangat talented ya, kayak Joao Neves gitu. Gue pengen nonton gitu loh. Tapi kalau dia udah ke PSG, jadi kayak gue udah gak kenal sama dia lagi. Iya. Lu ngerasa gak sih kayak jauh banget ya tim pemainnya Iya. di Paris? Ngerti gak sih? Iya benar setuju. Jadi ya udah nih mau nggak tahu nih tim mau ngapain. Jadi yang Osimhen juga ngapain dibeli dia? Osimhen kan karena Mbappe nggak ada. Nggak ada. Oh iya, Dia butuh marquee lagi. Ya, dia perlu Dia perlu star marquee player, iya. Tapi ini lah gue sebenarnya gue juga kemarin baca di Twitter ada konspirasi teorinya. Tadi sebenarnya gue mau bahas tadi di Euro itu. Jadi lo Joao Neves, Ugarte, Euro ini sama-sama agennya satu, George Mendes. Oke. Ya kan. Dengan MU ini bisa ngedatengin Euro ke United. Ini kalau misalkan ternyata bener ya yang mereka lakuin kayak gini ya. Dengan datengin Euro ke MU, kan otomatis MU bukan kayak ini, pokoknya dia mau ngasih favor balik lah ke George Mendes dan dia mau datengin Ugarte. Dari situ otomatis PSG kan nggak ada midfield, hilang satu kan, Ugarte Iya, pindah. Dari situ dia beli ke Benfica Joao Joao Neves melalui Jorge Mendes Iya. lagi. Jadi ada kayak Emang jago circle of Ada main. ada berarti ya. main. Ada Ini main. konspirasi teorinya. Agent lah, permainan agent. Iya, Sebenarnya iya, konspirasi iya. teorinya Sebenarnya bukan gitu. ada main. Ya itu wajar aja. Wajar emang circle ya. Ya sekarang gini, MU awalnya mau Neves. Tapi Nevesnya ya lo tau Rui Costa Benfica. Harganya gila-gilaan. MU nggak mau spend segitu. Iya kan? Kebentur FFP juga. Terus mungkin dia lihat profil Ugarte, oh ada pemain energetik yang bisa main di space besar, bisa ngejar-ngejar bola, kayak cocok nih. Kata Jorge, ya cocok sih. Iya sih. Ya udah kalau gitu, Juan Nevesnya gue tawarin aja ke PSG. Saya bukan main sih. Ya, ada Gua. main. Bukan main lah. Iya itu apa namanya? Taktik. Iya, taktik dia taktik. sebagai Bukan agen. taktik lah. Iya dong. Ya enggak lah. Misalnya gini, gue agen properti. Gue punya rumah kecil, gue punya rumah gede. Ngerti gak sih? Dulu mau yang kecil. Ngerti gak sih? Ya. Lo mau yang gede. Terus yaudah kalau gitu nggak ada taktik menurut gue. Ya udah, gue ada barangnya. Iya, Cocok barang. Iya. Nggak ada main apa-apa. Emang dia agentnya kan? Iya sih. Iya kan? Nah iya benar-benar. Cuman tadi kalau misalkan makanya kenapa gue bilang konspirasi teori kan tadi karena ada yang tadi gue bilang kan rumor yang dia bilang dia maksa Euro apa segala macam, jadinya kan sebenarnya bukan taktik itunya lah, jadi kayak Terus si Molina aneh tuh Molina iya, tuh. unethical di belakangnya itu. Unethical di belakangnya itu. Itu back Argentina. Bukan. Pensiun. Jurnalis dari mana ya? Ntar gua share dah. Kayaknya yang dia omongin salah semua ya. Enggak, ntar gue kasih. Nah ini terakhir nih, baru aja just in. Ben Jacobs. Manchester City have approached Gianluigi Donnarumma as an option in case Ederson leaves for Saudi. But Donnarumma is happy at PSG and has held early stage discussion about extending. Dia mau perpanjang kontrak. Nah, tapi lu tadi ngomong kan, Ya. mana bisa dia main sama Pep. Iya, mana Coba kita bahas bisa. sedikit. Donnarumma bisa nggak main bersama Pep? Ya bisa sih bisa, tapi Pepnya yang berubah cara mainnya. Kipernya nggak ikut main. Kan Ederson main sampai tengah. Donnarumma mana bisa? Lah kan katanya first keepernya mau si Ortega.
Gue mending Ortega dan beli Ortega lebih jago daripada kiper Cita jangan di Chelsea kan. Enggak lah kalau sama Petrovic enggak. Chelsea mau beli nih Lunin. Siapa? Emang Nggak jelas. Ngapain sih? Nggak jelas tuh. Enggak, tapi kalau untuk yang case Donnarumma ke City sih menurut gua enggak cocok sih. Enggak cocok sih permainan Pep mau siapa namanya? Donnarumma ke City. Aneh sih. Ya sebenarnya kalau kita lihat di Itali kemarin kan sebenarnya Donnarumma not bad juga, cuman nggak sebagus Ortega sama ini on the ball-nya ya. On the ball parah sih Donnarumma. Tapi nggak sejelek itu. Kalau kita ngomongin gua nggak nonton sebenarnya gini sih kalau PSG tapi kiper di Euro. bahasanya bukan jelek sebenarnya. Di Euro. Cuma dia nggak sesuai profile. Nggak tenang gitu loh. Dia nggak bisa main dalam skema tersebut gitu. Ya bisa dibilang kayak kalau save-savean sih top Donnarumma. Ibaratnya kayak De Gea gitu kali ya. Gue jadi City, gue jual Ederson, gue mainin Ortega, beli pemain muda lagi, the next Orteganya. James Trafford. Dia punya mereka kan Trafford. Bagus dulu beli mereka. Udah dibeli Burnley ya? Iya, dibeli. Jadi itu aja kali John ya. Alhamdulillah telah berlalu 25 menit dan saya tetap bijaksana. Oh enggak. Mungkin ada tipis dikit. Ada lepas dikit. Ada lepas dikit. Maafin ya. Gue berusaha yang terbaik. Ya namanya manusia. Betul. Kadang ada kurangnya, ya kan. Betul sekali. Emosi gue suka membara. Gue sebenarnya paling sering meledak itu kalau ada Amrabat. Lo perhatiin aja deh. Lo perhatiin kalau ada Ole Amrabat, Olenya flop. Itu personal. Olehnya flop. Itu personal. Itu personal. Soalnya personal. Kalau di Arsenal kadang gue biar seru aja deh kita goreng. Kalau Amrabat gue nggak kuat. Bener. Mau ngomongin apapun tuh Gak kuat. Biasanya personalnya emang gue juga gak kuat. Lu juga gak kuat kan ya udah emang ribet. Jadi itu aja kali ya kita tutup episode kali ini. Jangan lupa di subscribe. Terus juga kalau mau bantu Saweria ada di deskripsi. Mudah-mudahan di season baru setnya pojok debat bisa lebih bagus. Sampai ketemu. Oh jangan lupa teman-teman nih follow ada Ihsan dari Hakim Garisan Partners. Follow TikToknya. Ada YouTube-nya juga suka bikin vlog. Terus sama Arsenal Vlog saya baca. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.